Perjalanan ke Seko. Hai guys, di video kali ini kita akan kembali melakukan perjalanan menuju ke Seko. Kami start dari Masamba dan sekarang sudah berada di daerah Sabang. Kami janjian dengan tukang ojeknya di Sabang sini guys. Di sini kami baru saja melewati jembatan Sabang dan sekarang kita sudah tiba di Tugu Durian. Dari Tugu Durian kita langsung belok kanan dan sekarang kita sudah tiba di sini guys. Ini adalah ojek yang akan kami tumpangi ke Seko. Tidak. Ayo kita siap, kita mau mandiri ke Seko. Oke, setelah semuanya beres, kita kemudian langsung gas menuju ke Seko guys. Sekarang kita masih berada di daerah Sabang dan akan menuju ke arah Rongkong. Dari Sabang menuju ke Rongkong jaraknya kurang lebih sekitar 60 km. Di sepanjang perjalanan kita akan menikmati pemandangan yang seperti ini guys. Kita akan menikmati pemandangan yang sangat indah, yang masih hijau-hijau, yang tentunya akan menyegarkan mata dan juga pikiran kita. Sesekali kita akan melewati kebun, pemukiman warga dan sebagainya. Perjalanan ini tentunya akan menciptakan cerita baru dalam kehidupan kita, karena dalam setiap perjalanan akan memiliki cerita yang berbeda. Nah, di sini ada jalan rusak seperti ini guys, yang tentunya akan membahayakan bagi para pengendara. Jadi, buat kamu yang akan melintas di sini harap selalu berhati-hati ya. Dalam perjalanan kali ini kami start dari Masamba. Setelah dari Masamba kami mampir di Pasar Sabang untuk membeli sepatu, karena teman saya belum memiliki sepatu boot, sepatu karet itu ya guys. Sementara dalam perjalanan ke Seko sebaiknya kita menggunakan sepatu boot guys, karena perjalanannya begitu ekstrim. Oh ya, sekarang kita sudah berada di daerah Tandung. Oke, lanjut cerita tentang Pasar Sabang. Setelah teman saya memilah-milih sepatunya, akhirnya dapatlah yang cocok. Karena kebetulan saya juga tidak memiliki tali masker, jadi sekalian saya juga belanja tali masker. Setelah semuanya beres, kita kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah di mana kita janjian dengan tukang ojeknya guys. Nah, tiba di rumah tersebut ternyata tukang ojeknya sudah menunggu di sana. Kemudian barang kami diikat di motor. Setelah semuanya selesai, baru kami kemudian melanjutkan perjalanan. Kami start dari Sabang sekitar jam 10 pagi. Bagi saya perjalanan ini sangat menyenangkan. Dalam perjalanan sesekali kita akan melalui jalan yang mulus, jalan yang bergelombang, jembatan kayu seperti yang baru saja kita lalui, jalan yang berlobang, bahkan jalan yang berlumpur. Beberapa saat kemudian tibalah kita di Salunase.
Jadi Salunase ini merupakan tempat peristirahatan bagi para tukang ojek, baik yang dari Seko maupun yang akan menuju ke Seko atau Rongkong. Di sini kita bisa memesan makanan ataupun minuman. Kita juga membeli paket wifi guys, karena di sini belum ada jaringan Telkomsel, Indosat atau sejenisnya. Karena ternyata stan kaki motor yang ditumpangi oleh teman saya ini rusak, jadi diperbaiki dengan menggunakan kayu seperti ini guys. Jadi ini merupakan salah satu alternatif ketika stan kaki ojek Seko rusak. Mereka biasa memasang kayu seperti ini. Apa itu Ida? Anu aja, buang peminggu. Jadi kalau kita ke Seko wajib membawa sesuatu yang bisa dimakan-makan di jalan ya. Tapi suara aku kayak Doraemon, kayak Lucinta Luna. Oke, di sini kita kembali melanjutkan perjalanan, tapi di sini kita masih dalam poros Sabang Rongkong karena dari Sabang kita akan melewati satu kecamatan untuk sampai ke kecamatan Seko, yaitu Kecamatan Rongkong. Kecamatan Rongkong memiliki panorama alam yang sangat indah. Di sana juga terdapat Kampung Tenun, yaitu Kampung Tenun Salurante. Hawanya sangat dingin, jadi jika kalian ingin berkunjung ke Rongkong wajib membawa jaket tebal ya guys, supaya kamu tidak kedinginan. Di sini jalannya sedikit rusak, jadi kita harus selalu berhati-hati untuk melaluinya. Dalam perjalanan ke Seko kali ini, kami naik ojek, tetapi kami booking ojeknya itu PP. Biaya yang kami keluarkan sebesar Rp1.600.000. Jadi biaya Rp1.600.000 itu per orang ya guys, bukan 2 orang, apalagi 3 orang. Dari sini kami terus melanjutkan perjalanan, dan di sepanjang perjalanan kita akan menikmati pemandangan hijau seperti ini guys, dan tentunya akan menghirup udara yang segar. Sesekali kita akan melewati jembatan, sungai yang kecil, jalan yang mulus, jalan yang berlobang, dan juga jalan yang berlumpur. Beberapa saat kemudian tibalah kita di sini. Ini adalah Tugu yang letaknya berada di Desa Kanan Dede, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Tugu itu dibangun oleh AMD atau Abri Masuk Desa. Sekarang kita masih dalam perjalanan di poros Sabang Rongkong. Jadi jarak dari ibu kota kabupaten menuju ke Kecamatan Seko itu kurang lebih sekitar 130 km. Beberapa saat kemudian tibalah kita di sini guys. Ini adalah Desa Kanan Dede, Kecamatan Rongkong. Desa Kanan Dede merupakan desa pertama yang akan kita lalui di Kecamatan Rongkong dalam perjalanan menuju ke Kecamatan Seko. Pemandangan ini begitu mempesona, benar-benar luar biasa guys. Ini bisa menyegarkan mata dan juga pikiran kita. Saya benar-benar begitu menikmati perjalanan ini. Jalan menuju ke Kecamatan Rongkong sudah diaspal ya guys, tetapi masih ada sebagian yang rusak-rusak.
Jadi mobil-mobil kecil yang rendah itu agak sulit untuk sampai ke Rongkong. Di Seko ada banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang menjadi bukti bahwa di Seko sudah ada kehidupan pada ratusan tahun yang lalu. Nah, sekarang kita sudah tiba di Salu Rongkong. Salu dalam bahasa Rongkong artinya sungai. Jadi kita sekarang memasuki daerah Sungai Rongkong. Ini adalah jembatan Sungai Rongkong, guys. Sungai Rongkong ini mengalir sampai ke Sabang. Jadi jembatan yang kita lalui pada video saya sebelumnya itu adalah jembatan Sungai Rongkong yang ada di Kecamatan Sabang. Jembatannya panjang ya, guys. Nah, mulai dari sini kita akan memasuki daerah pendakian Komba. Dari sini sampai ke Komba kita akan terus-terus melalui pendakian seperti ini. Kemarin ada yang bertanya, Pangadongan itu marga ya? Jadi Pangadongan pada nama saya itu bukan marga ya, guys. Kemudian ada juga yang bertanya, kakak asli Seko atau mana? Jadi saya asli Rongkong ya, guys. Saya bukan orang Seko, tetapi saya memiliki banyak keluarga di Seko. Nah, sekarang kita sudah tiba di sini, guys. Di sini kami bertemu dengan ojek dari Seko dengan muatan kakao. Muatannya sangat banyak, guys, sekitar kurang lebih 150 kg. Kami mampir sejenak di sini untuk beristirahat. Kita sekarang berada di pendakian Komba. Di sini ada warung, jadi kami mampir untuk beristirahat sekalian makan siang. Tapi saya belum makan siang, guys. Hanya tukang ojeknya saja yang makan siang. Di sekitar sini ada kebun kopi, kebun kakao, ada juga pohon durian. Setelah makan siang, tukang ojek dengan muatan kakao yang dari Seko kembali melanjutkan perjalanan. Nah, ini dia stand kaki ojek Seko, guys. Kebetulan stand kakinya rusak, jadi diperbaiki, disalunase, digantikan dengan kayu seperti ini. Setelah abang ojeknya makan siang, kami kemudian melanjutkan kembali perjalanan dan di sini kami sudah tiba di Desa Komba. Clouds like a shimmering halo. The river hums secrets, soft and low. Oh, the world breathes beauty, don't you see? Painted in whispers on every tree. The sun sets its canvas just for me. Fields of green, they stretch and sway, dancing with the breeze in a wordless ballet. Each moment, a masterpiece, won't fade away. The stars will wink, the moon will glow. In this theater, nature runs the show. Every shadow, every spark, a story to know. Oh, the world breathes beauty, don't you see? Painted in whispers on every tree. The sun sets its canvas just for me.
stretch and sway, dancing with the breeze in a wordless. Di sepanjang perjalanan kita akan menikmati pemandangan yang sangat indah seperti yang terlihat dalam video ini. Hai guys, kita sekarang kembali melanjutkan perjalanan kita menuju ke Kecamatan Seko. Kecamatan Seko merupakan daerah pegunungan yang ada di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Seko dikenal dengan ojek termahalnya. Biaya ojek bisa mencapai jutaan rupiah sekali jalan. Biasanya di musim hujan biaya ojek akan lebih mahal guys. Nah, pada saat kami berangkat sekarang ini, biaya ojek yang kami keluarkan sebesar Rp1.600.000 pulang pergi. Biaya itu untuk satu orang ya. Biaya ojek ke Seko mahal karena jalur yang kita lalui juga sangat ekstrim guys. Pada saat kami melakukan perjalanan dalam video ini, kami start dari Sabang sekitar jam 10 pagi dan tiba di Eno pada jam 5 sore. Jadi kami menempuh perjalanan selama kurang lebih 7 jam perjalanan guys. Itu pada musim kemarau. Pada musim hujan kita bisa menempuh perjalanan lebih lama lagi karena jalur yang kita lalui akan sangat ekstrim. Nah, coba perhatikan ya guys, di pinggir-pinggir jalan ini terdapat jurang yang sangat dalam. Ada yang sudah mulai longsor, kemudian pinggir-pinggirnya sudah mulai terkikis. Jadi untuk melakukan perjalanan di daerah sini kita harus selalu berhati-hati karena salah-salah sedikit bisa membahayakan. Kampung yang terlihat di bawah tadi itu adalah Kampung Minanga guys. Desa Minanga, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Nah, ini adalah bekas longsor yang pernah dikerjakan oleh masyarakat yang pernah saya posting guys. Masyarakat dari 7 desa di Kecamatan Rongkong bergotong royong untuk memperbaiki longsoran tersebut, sehingga jalan tersebut sekarang sudah bisa dilalui dengan lancar. Oh iya, pada video saya sebelumnya ada yang sempat bertanya, Kak, tidak takut kah melalui jalan itu? Kalau masalah takut, tidak ya guys, karena kita sudah terbiasa melalui jalan ini. Di sini juga tidak ada yang namanya binatang buas. Tapi dulu di jalan menuju ke Seko sering terjadi hal-hal mistis. Karena dulu jalan menuju ke Seko hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Orang-orang biasa menggunakan kuda. Pernah suatu hari ada yang berjalan kaki dari Seko menuju ke Rongkong. Nah, dalam perjalanan gadis tersebut melihat persimpangan jalan. Yang satu jalannya jelek, sedangkan yang satunya lagi jalannya mulus. Gadis tersebut memilih jalan yang mulus. Tapi ternyata jalan mulus itu menjadi bencana bagi gadis tersebut. Dalam perjalanan gadis tersebut dinyatakan hilang guys. Kemudian warga Seko berbondong-bondong untuk mencarinya ke hutan. 3 hari kemudian barulah gadis tersebut ditemukan. Pada saat ditemukan, gadis tersebut dalam keadaan kondisi tubuh yang lemah, kemudian di badannya terdapat banyak luka guys, terutama di kakinya. Gadis tersebut kemudian dibawa kembali ke Seko. Setelah tiba di Seko, gadis tersebut kemudian menceritakan pengalamannya selama di hutan. Katanya pada saat gadis tersebut melihat persimpangan jalan, dia memilih jalan yang mulus. Setelah itu dia melalui terus jalan seperti jalan aspal. Jalan itu membawanya ke sebuah kota yang sangat ramai. Di sana dia bertemu dengan banyak orang. Jadi selama gadis tersebut nyatakan hilang, dia berada di dalam hutan tetapi tidak merasakan seperti berada di hutan karena dia menikmati keindahan kota. Dia juga tidak merasakan sakit yang ada di badannya guys, karena badannya sudah penuh dengan luka-luka. Nah, setelah 3 hari kemudian barulah dia menyadari kalau ternyata dia sudah berada di hutan dan kakinya sudah mulai terasa sakit. Sekarang kita sudah memasuki wilayah Desa Rindingalo, Kecamatan Rongkong. Ini adalah Dusun Kawalean guys yang terlihat di atas sana ya.
Masya Allah, pemandangan di sepanjang jalan ini sangat indah guys. Ini benar-benar sangat luar biasa. Inilah Rongkong yang biasa disebut dengan tanah Masake atau tanah yang dingin.